Awalnya, Roni hanya sering mimpi buruk. Ia terbangun di malam hari sambil menangis, mengeluh melihat nenek tua berwajah hangus yang membisikkan sesuatu dari dalam gelas teh. Tapi kini, tidak hanya mimpi yang menghantuinya. Di pinggiran jalan raya Komalulu Jami, Pemalang, berdirilah sebuah warung kecil, beratap seng dan berdinding terpal. Warung itu tak seberapa besar, hanya cukup untuk satu meja panjang, satu ember es batu, serta 2 termos plastik raksasa berisi teh manis dan teh tawar. Nama warung itu terpampang jelas di papan triplek, Es Teh Jumbo Karim, dengan tulisan besar warna merah yang mulai pudar. Warung itu milik seorang lelaki paruh baya bernama Pak Karim yang baru beberapa minggu pindah dari Tegal ke Pemalang bersama istri dan anak sematawayangnya, Roni. Saat pertama kali buka, warung itu biasa-biasa saja. Bahkan bisa dibilang sepi. Hanya beberapa sopir truk dan pengendara motor yang kebetulan lewat yang kadang mampir. Rasa tehnya juga tidak istimewa. Hanya teh celup biasa dengan gula pasir yang kadang tak larut sempurna. Namun, semuanya berubah cepat. Terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari seminggu, warung itu mendadak selalu penuh pengunjung dari pagi hingga hampir tengah malam. Pembeli datang silih berganti. Ada yang naik motor, ada pula yang membawa mobil. Mereka datang bahkan dari luar kota hanya untuk meminum es teh jumbo legendaris yang katanya segar, manisnya pas, dan bikin nagih. Padahal Pak Karim tak pernah mengganti resep. Ia masih menggunakan teh celup murahan yang dijual di pasar. Dan gula pasir biasa dari toko kelontong, tetangga sekitar pun heran. Pak Karim pakai apa sih? Kok bisa rame banget tiba-tiba? Bisik Bu Sarti, penjual gorengan tak jauh dari situ. Wah, jangan-jangan ada penunggunya. Timpal Pak Rahmat, pedagang rokok keliling yang sering mangkal di sekitar warung. Desas-desus mulai menyebar. Tapi tidak ada bukti. Yang pasti, sejak warung itu ramai, wajah Pak Karim pun tampak berubah. Ia menjadi lebih pendiam. Matanya seperti menyimpan rahasia dan sering berbicara sendiri ketika membersihkan gelas. Istrinya, Bu Warti, mulai merasa ada yang tidak beres. Karim sering keluar tengah malam dengan alasan mencari udara segar. Ia juga mulai membawa pulang uang dalam jumlah besar. Padahal harga segelas es teh hanya Rp5.000. Namun penghasilan warung mereka seperti warung restoran besar, Mas. Kamu jualan apa sebenarnya? Tanya Bu Warti suatu malam. Pak Karim hanya tersenyum samar. Yang penting kita nggak kelaparan kan, Bu? Suatu pagi, sekitar pukul 9, antrian sudah mengular dari depan warung. Belasan orang berdiri dengan gelas plastik kosong di tangan, menunggu giliran isi ulang. Beberapa dari mereka bahkan terlihat seperti sedang kesurupan mata melotot. Mulut komat kamit, namun tetap mengulurkan tangan memohon teh manis jumbo 1, Bang. Bu Warti yang sedang menyapu halaman sempat memperhatikan salah satu pelanggan. Seorang lelaki berambut gondrong dan mengenakan jaket tambal sulam. Lelaki itu berdiri lama menatap gelas tehnya. Sebelum akhirnya meneguk dengan wajah seperti orang sakau, seketika tubuhnya gemetar. Kemudian ia tersenyum sendiri, lalu pergi sambil tertawa-tawa seperti orang gila. Pelanggan itu tak pernah terlihat lagi. Hari-hari berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar warung. Seekor kucing liar ditemukan mati, tergantung di belakang warung. Lehernya terlilit plastik bekas bungkus es batu. Air di dalam termos kadang berbuih dan berwarna kekuningan meski belum dicampur teh. Es batu yang dibeli dari pasar es pun kadang mencair dengan cepat lalu membeku sendiri kembali hanya dalam hitungan
menit. Bu, semalam saya melihat Mas Karim ngobrol sendiri di warung jam 2 pagi. Bisik salah satu tetangga dekat. Enggak, cuma ngobrol, Bu. Dia kayak lagi ngasih sesuatu ke pojokan meja. Ada bau amis. Bu Warti mencoba menyangkal semua itu. Berpikir mungkin suaminya hanya lelah atau stres karena pekerjaan. Namun malam-malam Karim makin sering keluar, pulang dengan kaki dan baju berlumpur. Kadang ia membawa bunga-bunga kering dan dondon aneh yang disembunyikan di bawah laci warung. Anaknya, Roni, yang berusia 10 tahun, mulai mengeluhkan mimpi buruk. Bu, Roni tadi mimpi ada nenek-nenek bungkuk dari dalam termos teh. Dia manggil-manggil Roni buat masuk ke dalam gelas. Udah, nak, itu cuma mimpi, hibur Bu Warti. Tapi hatinya mulai diliputi kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon, ketika seluruh isi warung tiba-tiba basah kuyup seperti habis diguyur hujan. Padahal cuaca terang. Semua termos dan gelas mengeluarkan suara dentingan pelan seperti lonceng. Pak Karim tidak ada di rumah. Ia menghilang sejak maghrib. Ketika Bu Warti mencoba memeriksa ke warung, ia melihat sesosok bayangan hitam besar berdiri di pojok, menatapnya tanpa mata. Dengan senyum lebar yang menampilkan gigi-gigi runcing berwarna hitam. Legam. Sosok itu perlahan menghilang saat terdengar suara azan subuh menggema dari masjid. Pagi harinya, warung itu lebih ramai dari biasanya. Ratusan orang datang, beberapa bahkan membawa jerigen sendiri untuk membeli dalam jumlah besar. Namun anehnya, mereka semua tidak bicara sepatah kata pun, hanya menunjuk dan membayar, lalu pergi terburu-buru dengan wajah kosong. Ini bukan warung biasa, bisik seorang ibu tua kepada Bu Warti. Kamu harus berhenti sebelum anakmu jadi bayarannya. Bu Warti menelan ludah, wajahnya pucat. Ayah tahu. Ada yang jauh lebih mengerikan sedang bersembunyi di balik dinginnya es teh jumbo itu. Dan suaminya bukan lagi lelaki yang sama. Langit pemalang malam itu berwarna kelabu kelam. Udara terasa lembab. Dan angin berembus dingin menembus tulang. Di sudut dapur, Bu Warti duduk sendirian sambil memeluk tubuhnya sendiri. Suaminya, Pak Karim, belum pulang sejak sore. Roni, anak, mereka tertidur gelisah dengan peluh dingin di keningnya. Jam menunjukkan jam 0:47 menit. Dalam hening malam itu, terdengar bunyi pintu pagar berderit pelan. Bu Warti buru-buru keluar dari dapur dan mengintip dari balik gorden. Namun yang ia lihat bukan suaminya, melainkan bayangan hitam tinggi dengan langkah lambat berjalan ke arah belakang rumah. Bu Warti bergetar. Bayangan itu menghilang di antara ilalang, di sisi lain pemalang, di sebuah hutan tua yang tak memiliki nama. Pak Karim berdiri di antara pepohonan besar yang menjulang seperti tiang dunia. Langkahnya mantap. Tangannya membawa kantong kain berisi kembang 7 rupa, sebutir telur ayam kampung, dan seutas benang hitam. Ia terus berjalan hingga mencapai sebuah pohon tua besar dengan lubang besar di tengahnya. Di depan pohon itu terdapat batu bulat yang datar, seolah memang disiapkan sebagai altar persembahan. Di atas batu itulah Pak Karim meletakkan isi kantongnya. Kemudian ia berlutut dan berbisik pelan. Simbah, aku datang lagi. Aku bawa sajen. Seperti perintahmu, dagangan saya sudah ramai. Tapi saya mau lebih. Saya mau yang tak ada matinya. Angin berembus makin kencang. Suara ranting-ranting seperti berbisik. Bau amis dan busuk tercium menyengat. Seakan bangkai tertimbun di bawah akar-akar pohon. Lalu, dari dalam lubang pohon,
keluar tangan keriput bersisik, menggenggam angin. Sosok itu perlahan muncul. Makhluk berjubah hitam dengan kepala botak berkerak darah. Matanya hanya lubang hitam. Dalam, ia disebut oleh para pelaku pesugihan sebagai Mbah Jalur Teh, makhluk penunggu sungai bawah tanah yang bisa menjadikan air teh sebagai jembatan kekayaan. Anakmu sudah sehat? Sudah, Simbah, jawab Pak Karim gemetar. Karena SD-mu mengalirkan darah orang lain, aku mau terus ramai. Simbah, aku siap jalani syaratnya. Simbah tertawa kecil, suaranya seperti kerikil digerus. Lumpur, tumbal pertamamu, orang gila itu sudah kuterima, tapi darahnya murah. Kalau kau mau kekayaan tetap deras, 3 bulan dari sekarang, kau harus kasih yang lebih mahal. Apa maksudnya? Tanya Pak Karim cemas. Kau tahu, semakin dekat hubunganmu dengan tumbal, semakin deras kekayaan yang mengalir. Pak Karim terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Jangan anak saya, Simbah. Apa saya bisa ganti orang? Kau bisa pilih. Tapi kalau gagal, anakmu akan diambil tanpa bisa kau cegah. Pagi harinya, warung es teh Jumbo lebih ramai dari biasanya. Seorang YouTuber lokal datang dan membuat konten menyoroti ramainya warung itu. Sejak video itu viral, warung Pak Karim makin menggila. Dalam sehari, ia bisa menjual lebih dari 500 gelas es teh. Pendapatannya jutaan per hari. Tapi bukan hanya pelanggan yang datang. Aroma amis makin terasa. Air teh kadang memunculkan buih merah samar. Suara mendesir kadang terdengar dari dalam termos, seolah ada sesuatu berenang di dalamnya. Namun para pelanggan tak peduli. Mereka seakan ketagihan. Bahkan ada yang datang 2 hingga 3 kali dalam sehari. Roni, sang anak, makin lemah. Wajahnya pucat, matanya cekung. Bu, Roni mimpi dikasih teh sama nenek jahat. Tehnya warnanya merah, tapi Roni disuruh minum. Kalau enggak, katanya ayah marah. Bu Warti memeluk anaknya, menahan air mata. Malam hari, Bu Warti memutuskan mengikuti suaminya. Diam-diam, ia menunggu Karim keluar rumah setelah tengah malam. Dengan hati-hati, ia berjalan di belakangnya hingga mereka tiba di pintu masuk hutan tua, dekat jembatan kecil yang dikenal warga sebagai jembatan gantung Gilo. Dari kejauhan, ia melihat suaminya menyalakan lilin di bawah pohon raksasa. Di sana, ia melihat bayangan lain bergerak. Bayangan itu menyatu dengan gelap. Namun sepasang matanya bercahaya merah menyala. Pak Karim bersujud. Bu Warti menutup mulutnya sendiri agar tak menjerit. Lalu terdengar suara makhluk itu. Sudah waktunya kau pilih tumbal kedua. Kalau gagal, darah anakmu yang akan mengalir dari gelas para pelangganmu. Tiba-tiba, Bu Warti tersandung ranting dan terjatuh. Daun-daun kering berkeresat. Pak Karim menoleh cepat. Begitu juga makhluk itu. Namun, ketika mereka melihat ke arah suara, Bu Warti sudah tiada. Ia lari sekuat tenaga, membawa rahasia mengerikan itu pulang. Di rumah, Bu Warti hanya bisa menangis sambil memeluk Roni. Ia kini tahu bahwa warung yang ramai itu bukan berkah, melainkan kutukan. Teh yang mereka jual tak lagi hanya air, gula, dan donde. Ada darah manusia yang dicampurkan dalam dimensi lain diseduh oleh makhluk yang tak bisa dilihat mata. Dan jika suaminya gagal, Roni akan jadi tumbal selanjutnya. Pagi itu, suasana di sekitar warung es teh Jumbo Pak Karim terasa lebih riuh dari biasanya. Sejak matahari terbit, suara motor dan mobil tak henti berdatangan. Puluhan pelanggan sudah duduk menunggu. Sebagian berdiri, mengantri
di depan meja warung sambil membawa gelas plastik dari rumah. Tapi di antara keramaian itu, Bu Warti hanya diam mematung di dapur rumah mereka yang terhubung langsung ke warung. Matanya sembab. Sepanjang malam ia tidak tidur, hanya duduk memeluk Roni yang mulai demam dan terus meracau dalam tidurnya. "Bu, airnya bau darah, tehnya merah." Nenek itu mau ajak aku ke bawah meja. Setiap bisikan Roni menusuk hati Warti. Peristiwa yang dilihatnya semalam di hutan masih terbayang jelas. Suaminya bersujud pada makhluk mengerikan dan suara gaib yang menyebut soal tumbal kedua. Tapi siapa tumbal pertama? 3 hari sebelumnya, seorang lelaki paruh baya yang dikenal warga dengan nama Mas Teruno, seorang gelandangan yang biasa tidur di kolong jembatan dekat pasar Komal, tiba-tiba menghilang. Teruno dikenal gila, namun tidak berbahaya. Ia sering mondar-mondir sambil tertawa. Sesekali mengais tempat sampah dan ikut menumpang makan di warung-warung. Yang aneh, sejak warung Pak Karim mulai ramai, Teruno sering terlihat duduk diam di pojok warung itu. Tak seperti biasanya, ia tidak mengamuk atau tertawa keras. Ia hanya duduk, menatap termos teh jumbo dengan mata kosong. Beberapa warga sempat melihat Teruno meminum gelas es teh pemberian Pak Karim. Setelah itu, ia menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Pak Teruno hilang, Bu Warti. Biasanya nongkrong di bangku taman jam segini, kata Bu Rini, tetangga sebelah rumah. Sudah 3 hari ini saya lihat warung makin ramai, tapi Pak Teruno nggak kelihatan. Padahal dulu tiap hari ngamen di lampu merah. Warti tak menjawab. Dadanya sesak. Ia mulai merangkai potenggen-potenggen kengerian dalam benaknya. Tiba-tiba terdengar suara dentingan dari warung. Suara sendok beradu dengan gelas, diiringi bisikan lirih dari pelanggan yang berbicara sendiri. Salah satunya menatap langsung ke arah rumah Warti sambil berkata, "Aku haus. Tehnya manis. Manis kayak darah." Malam harinya, Warti diam-diam membuka termos besar berisi teh manis. Ia hendak mencium aroma tehnya, tapi begitu tutup termos dibuka, bau amis langsung menyergap. Ia hampir muntah. Warna tehnya juga tidak wajar, lebih pekat dengan permukaan yang berbuih merah samar. Tangannya gemetar saat menutup termos itu kembali. Ya Allah, ini bukan teh biasa lagi. Ketika ia hendak kembali ke dapur, terdengar suara berbisik dari bawah meja warung. Ia mendekat pelan, menahan napas. Seseorang atau sesuatu sedang berkata dengan suara parau. Yang pertama sudah diambil. Yang pertama sudah diambil. Tinggal 2 lagi. Warti mundur perlahan, lalu lari masuk ke rumah, mengunci pintu, dan menangis dalam diam. Keesokan harinya, seorang petugas kebersihan menemukan baju kompeng camping dan sandal jepit sebelah di bawah kolong jembatan. Tidak jauh dari tempat Mas Teruno biasa tidur. Baju itu adalah milik Teruno. Namun, tak ditemukan jasad. Tak ada darah. Hanya bau anyir yang menyengat, serta sisa-sisa teh kering berwarna kecoklatan menempel di rerumputan. Warga mulai berbisik-bisik. Jangan-jangan Teruno itu jadi korban. Loh, iya ya, kok dia hilang sejak warung itu rame? Tapi seperti biasa, semua hanya berakhir sebagai gosip jalanan. Tak ada bukti, tak ada laporan resmi. Sore hari, Pak Karim pulang membawa uang dalam jumlah besar. Di saku bajunya terselip gulungan uang 50.000 rupiahan yang tebal. Ia menyodorkannya kepada istrinya tanpa kata-kata. Untuk beli beras beli susu Roni juga, katanya pelan. Namun, Warti tidak langsung menyambut.
Ia menatap wajah suaminya yang kini terasa asing. Matanya kosong, seperti tak ada cahaya hidup. Tangannya gemetar. Bahkan napasnya menghembuskan aroma anyir yang mirip dengan teh di termos, Mas. Kamu beneran pakai cara itu? Tanya Warti. Berani untuk pertama kali, Pak Karim terdiam. Lama, hingga akhirnya ia berkata, aku nggak punya pilihan, Bu. Warung kita waktu itu mau bangkrut. Anak kita butuh makan. Aku cuma mau bertahan dengan tumbal manusia, Mas. Suara Warti meninggi. Mas sadar nggak? Kalau kamu terusin ini, nanti yang jadi korban bisa anak kita sendiri. Pak Karim menunduk. Wajahnya penuh beban, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang lebih gelap. Penyesalan yang tak mampu membatalkan dosa. Malam itu, Roni kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia duduk di dalam gelas teh raksasa. Cairan coklat manis itu perlahan naik hingga ke lehernya. Di seberang berdiri sosok nenek tua dengan wajah hitam gosong dan mulut robek hingga telinga. Roni, giliranmu sebentar lagi. Kamu anak paling manis. Tiba-tiba air teh berubah menjadi merah. Roni menjerit dan terbangun. Tubuhnya menggigil. Warti langsung memeluk anaknya, sementara Pak Karim hanya berdiri di ambang pintu, menatap mereka dalam diam. Kakinya berdarah karena baru pulang dari hutan, tempat perjanjian gelap itu di luar Rama. Suara warung kembali ramai, dan di antara para pelanggan, ada satu wajah baru yang duduk diam. Seorang pria muda, kurus, berpakaian sobek-sobek. Wajahnya asing. Matanya kosong, tapi bayangannya tidak terlihat di lantai. Satu gelas teh jumbo diletakkan di hadapannya. Lalu, ia tersenyum lebar dan mulai menyesap perlahan. Sudah hampir seminggu sejak hilangnya Mas Teruno, dan warung es teh milik Pak Karim masih terus dipenuhi pembeli. Makin hari, antreannya justru semakin panjang. Dari anak muda, pekerja kantoran, sopir truk, sampai para emak-emak dari desa sebelah ikut berbandong-bandong membeli teh jumbo yang disebut-sebut lebih segar dari teh manapun. Namun di balik warung yang kian sukses itu, suasana rumah Pak Karim menjadi suram. Roni, anak semata wayang yang baru berusia 10 tahun, mulai menunjukkan perubahan yang tidak wajar. Awalnya, Roni hanya sering mimpi buruk. Ia terbangun di malam hari sambil menangis, mengeluh melihat nenek tua berwajah hangus yang membisikkan sesuatu dari dalam gelas teh. Tapi kini, tidak hanya mimpi yang menghantuinya. Roni mulai berbicara sendiri. Kadang, ia duduk menghadap dinding, terkekeh pelan. Kadang ia menyebut nama-nama yang tidak dikenal sambil menggambar lingkaran-lingkaran aneh di lantai dengan kapur tulis. Bu, Mbah Jalur bilang, es teh ayah enak karena ada darahnya, katanya suatu sore sambil menggambar. Bu Warti tercekat. Mbah Jalur, siapa yang ajarin kamu nama itu, nak? Roni hanya tersenyum, menatap ibunya dengan mata kosong. Beberapa hari kemudian, Roni mulai takut pada air. Saat hendak mandi, ia akan menangis keras. Jangan, Bu. Airnya mau narik aku ke dalam gelas besar itu. Roni, ini cuma air keran. Enggak apa-apa. Enggak, nenek itu ada di saluran air. Kejadian itu makin sering. Ia menolak minum, menolak mandi, bahkan mulai mengurung diri di kamar. Bu Warti mencoba membawanya ke puskesmas, tapi hasilnya nihil. Dokter hanya bilang Roni kurang istirahat. Namun, malam harinya, saat Warti memandikan Roni paksa, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di punggung Roni, muncul bekas luka, memanjang seperti goresan kuku. Bekas itu membentuk pola melingkar, mirip simbol
yang pernah dilihat Warti di batu pemujaan dalam hutan di malam saat ia mengikuti suaminya secara diam-diam. Sementara itu, Pak Karim mulai terlihat makin lesu. Ia sering termenung di warung, meski tetap melayani pembeli dengan senyum palsu. Matanya cekung, bibirnya pucat, dan tangannya dingin seperti es batu. Suatu malam, saat ia tengah mencuci gelas, ia mendengar suara lirih dari dalam termos. Tumbal. Kedua, waktunya dekat. Anakmu semakin matang. Karim terjatuh. Gelas yang dipegangnya pecah berhamburan. Tangannya berdarah, tapi ia tak peduli. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan masuk ke kamar dan menatap wajah Roni yang sedang tidur. Bocah itu tampak kurus, wajahnya pucat. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Jangan, dia, gesek Karim. Beberapa warga mulai mencurigai keadaan keluarga Pak Karim. Bu Siti, pemilik warung soto di ujung jalan, berkata pada suaminya, "Mas, kamu ngerasa nggak anaknya Pak Karim sekarang kayak bukan anak kecil biasa?" "Loh, maksudmu matanya?" "Aku sempat lihat, bukan mata anak, kayak ada orang tua di dalam tubuhnya. Bahkan anak-anak kecil di sekitar rumah itu tidak mau bermain di sana. Lagi nggak mau main di rumah Roni, Bu. Dia suka ngomong kayak orang tua. Kemarin dia bilang, kalau kamu minum denia ayahku, kamu ikut masuk ke dalam. Serem!" Puncaknya terjadi pada malam Jumat Legi. Waktu itu, Roni tiba-tiba berdiri di tengah ruang tamu rumahnya sambil menatap kosong ke arah warung. Suaranya berat, bukan seperti suara anak-anak. 1 bulan lagi. Kalau ayah tidak kasih tumbal, aku akan diseret masuk ke gelas teh raksasa itu. Pak Karim dan Bu Warti berdiri mematung. Bibir Karim bergetar. "Roni, kamu ngomong apa?" "Nak," tapi Roni hanya menoleh pelan dan berkata, "Aku cuma penyambung pesan. Tubuh ini tinggal sementara. Jiwa asliku sudah dijemput." Lalu ia jatuh pingsan. Malam itu, Bu Warti mencoba mengajak suaminya bicara serius. "Mas, kita harus berhenti. Ini semua sudah kelewatan." Pak Karim menunduk. "Aku tahu, tapi kalau aku hentikan sekarang, semua akan dibalas. Aku dihukum. Bahkan bisa lebih parah dari kematian. Lebih parah dari kehilangan anakmu sendiri." Daim. Antak. Pertama kalinya, Karim menangis. Ia memeluk istrinya dengan gemetar. Aku gak nyangka bakal sampai sejauh ini. Tapi aku ketagihan. Ketagihan duitnya. Ketagihan lihat orang antre beli teh murahan yang kita jual. Aku jadi lupa diri. Wori menunduk, memeluk suaminya balik. Tapi di benaknya, ia sudah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, ia harus menyelamatkan Roni. Beberapa hari berikutnya, Warti mulai mengunjungi seorang dukun sepuh yang tinggal di kaki Gunung Slamet. Namanya Mbah Yitno, seorang pertapa yang dikenal bisa menolong orang dari jerat perjanjian gaib. Setelah mendengar cerita Warti, Mbah Yitno mengangguk pelan. "Pesugihan yang dilakukan suamimu bukan pesugihan biasa. Ia bukan sekadar menjual darah, tapi menjual jiwa yang menyatu dalam cairan." Makhluk itu, Mbah Jalur, adalah penunggu sungai kegelapan. Dia tidak hanya mau tumbal tubuh, tapi juga kesadaran. Apakah Roni bisa diselamatkan? Bah, masih bisa. Asal tumbal berikutnya tidak dikirim. Tapi itu artinya suamimu harus memutus perjanjian. Bagaimana caranya? Satu-satunya jalan adalah memanggil makhluk itu secara langsung dan menawarkan pengganti tumbal yang lebih kuat. Pengganti siapa? Mbah Yitno hanya diam, wajahnya suram. Atau
mengorbankan dirinya sendiri. Malam itu, Warti pulang dengan tubuh lelah, tapi hati yang bulat. Di dalam rumah, Roni tertidur dalam posisi meringkuk. Tapi anehnya, ia tersenyum-senyum yang bukan milik bocah 10 tahun. Tapi lebih menyerupai senyum tua yang sinis. Dan di luar rumah, warung es teh Jumbo masih penuh pengunjung. Namun hanya Warti yang menyadari bahwa sebagian dari mereka bukan lagi manusia. Sejak pembeli muntah dan mengaku mencium bau darah dalam es tehnya, warung Pak Karim mulai diliputi bisik-bisik tak sedap. Namun anehnya, pembeli tetap berdatangan, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Warung itu selalu penuh dari pagi hingga malam, seolah tak pernah kehabisan pelanggan. Bu Warti yang sudah mencurigai suaminya semakin merasa takut. Malam-malam, ia mendapati gelas-gelas besar di dapur yang belum dicuci. Dan ada aroma menyengat yang tak biasa, seperti amis yang menusuk hidung, bercampur wangi melati yang tidak semestinya ada di dapur. Suatu malam, setelah Pak Karim tertidur, Bu Warti mencoba mengendus satu persatu botol sirup dan teh yang disiapkan di dapur. Ia tak menemukan apapun yang aneh. Hingga akhirnya melihat sebotol cairan pekat berwarna merah tua tersembunyi di bawah rak. Ia membukanya perlahan, lalu mencium aromanya. Seketika ia menjerit dan menjatuhkan botol itu. Cairan kental tersebut mengalir di lantai dan baunya benar-benar membuatnya mual. Ini, Dara, bisiknya ketakutan sambil mundur perlahan. Pak Karim terbangun karena suara botol pecah dan melihat istrinya pucat berdiri di sudut dapur. "Ngapain kamu?" bentaknya. "Apa ini, Mas? Kamu campur es teh itu sama darah? Kamu apain mereka? Yang hilang itu jangan ikut campur, Ward," ucap Pak Karim sambil memungut pecahan botol dengan tangan gemetar. "Kamu nggak ngerti. Semua ini demi keluarga kita. Demi anak kita juga. Demi Roni. Kamu korbankan juga nanti," teriak Bu Warti. Suaranya serak menahan ketakutan. Pak Karim tidak menjawab. Wajahnya kelam, matanya sayu, seperti menanggung beban berat yang tak bisa dibagikan. Ia lalu berkata pelan, "Kalau kamu masih sayang sama keluarga ini, jangan pernah tanyakan lagi. Jangan pernah ganggu caraku cari rezeki." Keesokan harinya, seorang pelanggan tetap bernama Mas Hadi datang ke warung dan memesan es teh Jumbo seperti biasa. Namun, baru seteguk, ia memuntahkannya dan berteriak, "Pak Karim, ini air apa sih? Bau amis. Ada rasa besi di lidah saya." Pengunjung lain menoleh. Sebagian membatalkan pesanan, sebagian menutup hidung, tapi di balik semua itu ada yang janggal. Beberapa orang tetap meminum es teh itu dengan lahap, seolah tak terganggu sedikit pun. Pak Karim hanya tertawa kecil, menenangkan suasana. Mungkin sirupnya tadi kebanyakan. Maaf, Mas Hadi, ganti gratis ya. Nih yang baru." Tapi Bu Warti yang melihat itu dari dapur merasa dadanya sesak. Ia tahu, es teh yang disajikan suaminya kini bukan lagi sekadar campuran gula dan teh, ada sesuatu yang jauh lebih gelap di dalamnya. Malam itu, Bu Warti bermimpi buruk. Ia melihat warung es teh mereka dalam keadaan dipenuhi genangan darah. Gelas-gelas Jumbo berdiri sendiri di atas meja, dan dari dalamnya muncul tanggen-tanggen kecil yang melambai lemah seperti minta tolong. Salah satu gelas itu pecah, dan dari dalamnya muncul wajah anaknya sendiri, Roni, memandang ibunya dengan mata berlinang. "Bu, tolong Roni, Bu. Jangan biarkan ayah." Bu Warti terbangun sambil menjerit. Tubuhnya basah oleh keringat. Dan dari luar kamar, terdengar suara Pak Karim sedang berbicara.
Tapi tak ada orang lain di sana. Sudah saatnya yang lebih besar. Aku ngerti. Aku siap. Suara suaminya terdengar lirih, seolah sedang menjawab seseorang yang tak terlihat. Buarti hanya bisa memeluk dirinya sendiri malam itu. Sambil berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi anakku." Malam itu, setelah kegaduhan kecil di warung siangnya, Pak Karim duduk sendirian di bangku panjang depan rumah. Langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik bersahutan. Tapi entah kenapa, malam terasa dingin menusuk tulang. Ia menatap gelas kosong. Di tangannya, gelas yang tadi digunakan untuk menyajikan es teh kepada Mas Hadi orang yang hampir muntah karena mencium bau amis darah. Rasa kesal tumbuh dalam dadanya. Ia merasa tumbalnya tidak cukup kuat. Atau mungkin ada yang mengganggu prosesnya. "Kenapa belum cukup?" gumamnya lirih. Tiba-tiba, suara berat dan serak terdengar dari arah sumur tua di belakang rumah. "Kau berani melanggar perjanjian, Karim." Pak Karim berdiri kaku. Suara itu bukan dari manusia. Ia berjalan perlahan ke arah sumur. Langkahnya gemetar. "Belum waktunya. Aku masih cari pengganti," bisik Pak Karim. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi makhluk itu muncul lagi. Sosoknya tinggi, bertubuh bayangan hitam pekat. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun kedua matanya merah menyala dalam kegelapan. Seperti bara api, tumbal kedua gagal. Air tehnya tidak cukup memuaskan, darahnya kurang murni, dagingnya tidak utuh. "Sekarang kau harus bayar dengan jiwa yang lebih mudah." Pak Karim menggeleng panik. Jangan ambil anakku." "Jangan, Roni." Sosok itu mendekat, tubuhnya seperti kabut pekat yang menyelimuti sekeliling sumur. Udara di sekitarnya berubah dingin. Makhluk itu mengangkat tangan hitamnya yang panjang dan melayang ke arah dada Pak Karim. "Tumbal atau warungmu musnah. Pilih." Pak Karim terjatuh. Nafasnya tercekat. Ia melihat bayangan Roni berdiri di pintu rumah, menatap ayahnya dengan wajah polos. "Masya Allah, jangan, ambil aku aja," rintih Pak Karim. Tapi makhluk itu hanya tertawa. Suara tawanya menggema seperti 1000 serangga yang melolong bersamaan. "Bukan kau yang diinginkan, tapi darah murni yang belum tercemar. Dosa anakmu adalah esensi terbaik." Esok paginya, warung es teh jumbo Pak Karim tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa pelanggan tetap enggan datang karena mulai beredar cerita bahwa es teh itu bikin mule. Isu tentang bau amis makin meluas, dan media sosial lokal mulai ramai membahas warung es teh pesugihan. Di balik semua itu, Buarti merasa beban di dadanya semakin berat. Ia tahu ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang mendekat. Ia mulai mencari cara untuk menyelamatkan anaknya. Ia pergi dayam-dayam ke kiai tua di ujung kampung, membawa air sisa dari gelas es teh yang belum dicuci. Kiai Abdul Rahman menatap air itu lama, lalu ia menghela napas panjang. "Ini bukan air biasa, Bu. Ini mengandung asmaul maut. Ada unsur darah manusia yang dipaksa menyatu dengan jin pesugihan. Kalau diteruskan, bukan cuma anak Buarti yang hilang, tapi seluruh keluarga bisa hengkang." Malam berikutnya, suara tangis terdengar dari kamar Roni. Buarti berlari masuk dan menemukan Roni kejang-kejang. Matanya terbalik. Mulutnya komet-kamit seperti sedang berbisik. Namun bukan suara manusia yang keluar, melainkan suara berat dan serak. "Sudah waktunya. Aku haus. Aku haus." Roni menggigit lidahnya sendiri. Darah keluar dari mulutnya.
Pak Karim masuk dan melihat itu semua. Ia menjerit, memeluk tubuh anaknya yang menggigil. Ampun, ampun. Aku akan cari tumbal baru. Jangan ambil anakku. Makhluk itu muncul lagi. Kali ini di pojok ruangan. Wujudnya lebih jelas. Kepala besar bertanduk. Lidah menjulur panjang. Tubuhnya seperti siluet berlumur. Darah. Telat. Perjanjian sudah jalan. Kau hanya bisa mengundurkan kematian. Tapi tidak bisa membatalkannya. Nama warung es teh Jumbo, Pak Karim, mendadak kembali meroket beberapa hari setelah kejadian Roni kejang-kejang. Sebuah acara kuliner populer di televisi nasional menayangkan segmen khusus tentang warung viral dari Pemalang. Dalam tayangan itu, host acara tampak memuji es tehnya yang segar, Jumbo Don Konon bisa menghilangkan rasa stres. Tak butuh waktu lama, orang-orang dari luar kota mulai berdatangan. Mobil-mobil plat Jakarta, Semarang, bahkan Surabaya mulai memenuhi area parkir sederhana di depan warung. Influencer kuliner pun berdatangan, menyebut es teh Jumbo itu sebagai rasa magis yang sulit dijelaskan. Tapi di balik popularitas yang meningkat tajam, Bowarti tahu ini bukan berkah, melainkan jerat. Kamu gak lihat? Anak kita hampir mati, Mas. Tapi kamu malah senang. Warung makin ramai. Pak Karim tak menjawab. Matanya merah. Tubuhnya lemas karena 3 malam berturit-turit tidak bisa tidur. Setiap malam makhluk hitam itu selalu muncul, menagih tumbal, menagih darah. Sementara itu, Roni belum pulih benar. Ia mulai sering mengigau, berbicara dalam bahasa aneh yang tidak dimengerti siapapun. Kadang ia tertawa seperti orang gila, kadang ia menangis tanpa suara sambil mencakar tembok. Puncaknya terjadi saat tim TV nasional datang kembali untuk syuting lanjutan. Mereka ingin merekam proses pembuatan es teh secara langsung dan berbincang dengan keluarga Pak Karim. Pagi itu tampak cerah. Para kru datang membawa kamera besar, lighting, dan beberapa artis pembawa acara. Orang-orang kampung berdatangan menonton. Pak Karim mencoba terlihat wajar. Ia menampilkan senyum yang dipaksakan. Bowarti hanya diam, mencemaskan sesuatu yang ia rasakan dari tadi pagi. Burung-burung tidak terdengar. Bahkan, ayam pun tak berkokok seperti biasa. Udara pun terasa lebih dingin dari seharusnya. Ketika kamera mulai menyorot, Pak Karim menuangkan air teh dari galon besar ke dalam gelas jumbo khas warungnya. Tapi saat air itu dituang, semua yang melihat tercengang. Airnya tidak lagi bening kecoklatan seperti teh biasa. Warna airnya merah kehitaman, pekat seperti darah. Apa ini? Ujar host acara dengan wajah panik. Tiba-tiba salah satu kru yang mengambil gambar di dapur menjerit histeris. Ia menunjuk ke dalam ember bekas cuci piring. Di dalamnya terlihat sesuatu yang tidak masuk akal. Potongan jari manusia. Warga mulai ribut. Beberapa berlari menjauh. Salah satu kamera menyorot wajah Roni yang berdiri di pojok warung. Tubuhnya gemetar dan tiba-tiba tertawa keras. Matanya hitam seluruhnya. Tumbal, tumbal, sudah datang, sudah datang. Teriaknya berulang-ulang. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Angin kencang berputar-putar tepat di depan warung, membuat beberapa properti TV berterbangan. Lalu, makhluk itu muncul lagi. Kali ini, di hadapan umum, sosok besar, tinggi seperti menara. Tubuhnya hitam bergelombang seperti asap pekat, dan matanya menyorot merah ke segala arah. Ia berdiri tepat di depan warung, menyeringai,
lidahnya menjulur panjang menjilat udara. Orang-orang berteriak. Beberapa jatuh pingsan. Ada yang lari ketakutan, ada pula yang kakinya tidak bisa digerakkan, seperti terpaku ke tanah waktunya tiba. Kau berhutang 2 tumbal. Hari ini aku ambil 5. Suara makhluk itu menggelegar, membuat kaca-kaca warung retak. Seketika 5 orang, 2 kru TV, 1 warga, 1 pembeli, dan host acara TV itu sendiri tersungkur ke tanah. Mulut mereka berbusa, tubuhnya kejang-kejang. Lalu diam, mati. Pak Karim berlutut, menangis seperti orang gila. Ampun, ampun, ambil aku saja. Tapi makhluk itu menatap tajam. Bukan kau yang kuinginkan, kau hanya jembatan. Sekarang, kau hanya akan menyaksikan kehancuranmu sendiri. Lalu, makhluk itu lenyap, meninggalkan bau daging busuk menyengat di udara. Setelah kejadian itu, tayangan TV dibatalkan. Wartawan dicegah meliput lebih lanjut. Pihak keluarga para korban menyebarkan cerita bahwa itu akibat keracunan atau shock. Tapi warga kampung tahu itu bukan kecelakaan. Warung es teh Jumbo ditutup sementara oleh pihak berwenang. Tapi anehnya, setiap malam terdengar suara teko dituangkan dan gelas bergemerincing dari dalam warung kosong itu. Hujan deras mengguyur malam itu. Petir menyambar berkali-kali, seolah langit ingin membelah bumi. Bu Warti tak bisa tidur. Sudah 2 malam Roni belum juga pulang, dan Pak Karim hanya duduk diam di ruang tamu, menatap kosong gelas es teh Jumbo yang masih berembun, seolah menanti sesuatu yang tak datang-datang. Mas, aku minta tolong. Kalau kamu tahu di mana Roni, bilanglah. Aku gak kuat lagi begini. Suara Bu Warti pecah oleh Ishak. Pak Karim hanya menoleh sekilas, lalu kembali memandangi gelas es teh di depannya. Matanya merah, tangannya gemetar. Malam itu, Bu Warti mengambil keputusan. Ia tahu tak bisa lagi mempercayai suaminya. Ia memutuskan mengikuti Pak Karim yang selalu keluar tiap malam, hilang dalam gelap, tanpa pernah memberitahu kemana pergi. Dengan jaket lusuh dan senter kecil, ia membuntuti dari kejauhan, berbekal firasat yang selama ini coba ditepisnya. Pak Karim berjalan cepat menyusuri jalan setapak menuju arah utara ke sebuah kawasan hutan kecil yang sudah lama dianggap angker. Ella Warga. Orang-orang menyebutnya hutan belik. Konon, banyak yang menghilang di sana tanpa jejak. Langkah demi langkah, Bu Warti menjaga jarak. Nafasnya tertahan saat melihat suaminya masuk ke celah di antara pohon-pohon besar. Di belainya, terdengar suara gemericik air, barangkali sungai kecil atau mata air keramat. Dan benar saja, di balik semak tampak sebuah altar sederhana dari batu. Di atasnya terdapat kendi tua, mangkuk tanah liat berisi cairan hitam, dan beberapa foto wajah orang yang dikenalnya, termasuk wajah Roni. Jantung Bu Warti nyaris berhenti. Ia menggigit bibirnya agar tak menjerit. Matanya membelalak saat melihat Pak Karim berdiri dengan pakaian lusuh, membacakan mantra pelan dalam bahasa yang tidak ia pahami. Aku sudah memenuhi 2 tumbal. Kenapa kau ambil anakku sendiri? Teriak Pak Karim tiba-tiba, memecah kesunyian malam. Namun tak ada jawaban, kecuali hembusan angin yang dingin dan sebuah sosok tinggi, hitam legam, berdiri tak jauh dari altar. Wajahnya tak jelas, hanya 2 bola mata merah menyala yang menatap dalam gelap. Pak Karim gemetar, lututnya lemas. Sosok itu tak berkata, hanya menunjuk foto Roni di atas altar.
Bukan dia, bukan dia. Ambil aku saja, teriak Pak Karim, tersungkur dan menangis seperti anak kecil. Tiba-tiba, langit bergemuruh, kilatan petir menyinari area altar. Dan di antara terang sesaat itu, Bu Warti melihat sosok Roni berdiri di sisi altar. Dengan tubuh penuh lumpur, baju sekolahnya robek-robek, wajahnya pucat, matanya kosong. Panggilnya lirih, Bu Warti. Menjerit, tubuhnya limbung. Ia ingin mendekat, namun langkahnya berat. Di tengah tangis dan teriakan, ia mencoba menggapai Roni. Namun setiap kali tangannya hampir menyentuh, tubuh Roni seolah kabur oleh kabut. Roni, kamu di mana? Aku dikurung, Bu, di dasar sumur, gelap, dingin. Lalu sosok Roni menghilang. Sebagai gantinya muncul aroma anyir darah dan suara jeritan dari dalam bumi. Bu Warti gemetar hebat. Ia sadar anaknya bukan sekadar hilang. Ia sudah dijadikan tumbal. Dan mungkin tubuhnya telah terkubur sebagai persembahan dalam ritual laknat. Itu, Pak Karim merangkak mendekati altar Menggakes tanah basah, menangis seperti orang gila. Bu Warti berlari menghampiri, mendorong tubuh suaminya. Kau yang bunuh anak kita sendiri, Mas. Kau tega, teriaknya, menampar wajah suaminya berkali-kali. Pak Karim tak melawan. Ia hanya menangis dan meracau. Aku tak ingin. Aku ingin kita kaya. Aku tak tahu mereka akan ambil Roni. Dalam keputusasaan dan amarah, Bu Warti mengambil kendi di altar dan melemparkannya ke batu. Kendi itu pecah. Dan seketika terdengar pekikan panjang dari dalam hutan. Langit menjadi gelap gulita. Semua suara berhenti. Namun sebelum mereka pergi, dari tempat itu terdengar suara kecil, nyaris seperti bisikan. Terima kasih, Bu. Jangan biarkan ayah kembali ke sini. Itu suara Roni. Bu Warti yakin betul. Keesokan harinya, Bu Warti melapor ke polisi. Bersama warga, mereka mendatangi hutan belik dan menggali tanah di sekitar altar. Mereka menemukan kain seragam sekolah Roni dan tulang belulang kecil yang membuktikan semuanya. Pak Karim dibawa ke kantor polisi dalam keadaan linglung dan hanya bisa menangis setiap ditanya. Warung es teh Jumbo itu langsung tutup. Segala peralatan ditinggalkan begitu saja. Namun anehnya, setiap malam, warga yang lewat depan warung itu mengaku mendengar suara gelas pecah dan tangisan anak kecil dari dalam. Warung es teh Jumbo yang dulu selalu ramai, kini berdiri lusuh dan ditinggalkan. Atapnya mulai bocor, cacat, dindingnya mengelupas, dan meja-meja kayu yang dulu penuh pembeli kini dilapisi debu tebal. Tak ada lagi tawa pelanggan atau suara es batu beradu di dalam gelas Jumbo. Hanya suara angin dan sesekali lolongan anjing liar yang terdengar saat malam menyelimuti warung itu. Bu Warti kini hidup sendiri. Setelah membakar altar pesugihan di hutan dan melaporkan suaminya, ia meninggalkan desa. Pak Karim sendiri menghilang malam itu. Tak ada yang tahu apakah ia kabur, dibawa makhluk pesugihan, atau mengakhiri hidupnya sendiri. Warga hanya menemukan sisa-sisa kain putih terbakar dan segelas es teh yang masih mengepul di atas altar batu. Aneh, karena es teh tak seharusnya mengepul. Beberapa bulan berlalu, warga mulai bercerita hal-hal aneh yang terjadi. Di sekitar warung es teh Jumbo itu, anak-anak yang bermain di dekatnya sering berlari pulang dengan menangis, mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di kursi paling pojok sambil memegang gelas besar. Kadang bayangan itu menyuruh mereka ikut minum. Suara es batu yang beradu diadukan ke dalam gelas terdengar dari kejauhan. Padahal warung itu tak pernah dibuka kembali. Malam-malam tertentu,
terutama malam Jumat Kliwon. Warga sekitar mencium aroma manis dan menyegarkan khas es teh manis, bercampur bau amis darah. Dan ketika mereka mengintip dari balik pohon, mereka melihat warung itu menyala dari dalam, seolah sedang melayani pelanggan. Namun, kursi-kursi itu tak diisi manusia, melainkan sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala, duduk tenang memegang gelas jumbo masing-masing. Desas-desus pun menyebar. Siapapun yang nekat membuka kembali warung itu, atau bahkan sekadar mengambil sisa-sisa perlengkapannya, meja, kursi, bahkan toples gula yang tersisa akan mendapatkan kutukan. Beberapa orang penasaran mencoba. Seorang pemuda dari luar kota pernah datang dan membuka kembali warung itu tanpa izin warga. Ia ingin menjual kopi dan camilan, tak peduli pada cerita horor yang beredar. Tapi pada malam ketiga, sejak warung itu dibuka, ia ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Lehernya terjerat sedotan plastik jumbo. Dan di meja warung itu ditemukan satu gelas es teh manis berwarna merah gelap, penuh darah segar. Warung itu kembali ditutup, kali ini dengan segel dari pihak desa dan doa dari para sesepuh. Namun hingga hari ini, cerita itu tetap hidup. Warung itu tetap berdiri, tak ada yang berani membongkarnya. Konon, setiap 3 bulan sekali, tepat pada malam perjanjian pesugihan dulu, akan terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam warung. Disusul tawa seorang pria tua yang lirih dan menyeramkan. Karim mungkin sudah tiada, tapi pesugihan es teh jumbo itu belum berakhir. Karena kutukan itu akan terus menagih tumbal.